Karena iman bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan ketika keadaan nyaman, tapi iman baru terlihat ketika kita sedang berada dalam keadaan sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Guys, ada seorang lelaki di Mekah yang tidak punya kekuasaan, tidak punya harta, tidak punya keluarga besar untuk melindunginya. Bahkan secara status sosial dia hanyalah seorang budak. Namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ada sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh siapapun dari Bilal, yaitu imannya. Ketika Rasulullah menyampaikan Islam secara terbuka, Bilal adalah salah satu orang yang menerima Islam pada masa awal-awal, teman-teman. Dan ketika berita keislamannya sampai ke telinga orang-orang Quraisy, ujian pun datang. Sebelumnya Bilal bin Rabah adalah budak milik Bani Jumah. Orang Quraisy tidak menerima kenyataan kalau ada seorang budak yang berani meninggalkan agama nenek moyangnya demi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bilal pun disiksa. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan kembali oleh Ibnu Majah, orang-orang yang masuk Islam pada masa-masa awal mereka mengalami penyiksaan. Mereka dipakaikan baju dari besi, kemudian dijemur di bawah teriknya matahari. Tapi ada satu orang yang sangat teguh, yaitu Bilal. Ketika orang-orang menyiksanya, Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad, Allah itu satu. Mereka ingin Bilal meninggalkan agamanya, tapi Bilal justru tetap mempertahankan kalimat yang sederhana tapi maknanya sangat dalam. Ahad, Allah itu satu. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kalimat yang hanya terdiri dari satu kata itu menjadi simbol keteguhan Bilal. Karena tubuhnya boleh saja disiksa, tapi keyakinannya tidak bisa mereka kuasai. Dan inilah yang membuat kisah Bilal begitu luar biasa, teman-teman. Karena iman bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan ketika keadaan nyaman, tapi iman baru terlihat ketika kita sedang berada dalam keadaan sulit, ketika diuji, ketika kehilangan sesuatu, ketika pilihan antara mempertahankan keyakinan atau mendapatkan keselamatan dunia berada di depan mata, Bilal tetap memilih Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyiksa Bilal adalah orang-orang musyrikin. Dalam riwayat sirah disebutkan Umayyah bin Khalaf adalah salah satu orang yang menyiksa Bilal bin Rabah. Umayyah bukan orang biasa, dia adalah tokoh Quraisy. Sedangkan Bilal adalah seorang budak. Secara dunia posisi mereka sangat jauh ya, tapi di hadapan Allah ukuran kemuliaan bukan dari status sosial, bukan dari keturunan, bukan dari harta, bukan dari warna kulit. Yang membedakan manusia dengan yang lainnya adalah ketakwaannya, teman-teman. Dan Bilal sedang menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Seorang budak yang secara dunia dianggap rendah justru sedang berdiri tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siksaan terhadap Bilal terus berlanjut. Dalam riwayat Ibnu Majah, di situ disebutkan orang-orang musyrikin justru menyerahkan Bilal kepada anak-anak mereka. Kemudian anak-anak ini menyeret tubuh Bilal di jalanan Mekah, tapi Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Ya, teman-teman bisa perhatikan, Bilal tubuhnya sedang diseret, tapi lisannya tetap menyebut Allah. Bilal tubuhnya mengalami penderitaan, tapi dia tidak pernah berpaling sedikit pun. Nah, orang-orang ini pengen Bilal menyerah, guys. Tapi setiap penderitaan justru menjadi sebuah pengingat bahwa Bilal sedang mempertahankan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada keselamatan dunia. Inilah tauhid. Nah, teman-teman, singkat cerita, datanglah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau melihat keadaan Bilal. Kemudian Bilal akhirnya dibebaskan. Bahkan dalam sebuah riwayat Bukhari ada percakapan ya, di situ Sayyidina Umar mengatakan Abu Bakar adalah pemimpin kami dan beliau baru saja telah membebaskan pemimpin kami. Di sini maksudnya Bilal ya, guys. Nah, teman-teman bisa perhatikan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, pemimpin kami. Bilal yang sebelumnya dianggap manusia rendahan, tapi oleh Umar dikatakan sebagai pemimpin kami. Inilah Islam, teman-teman. Islam tidak mengangkat seseorang
karena warna kulitnya, karena kekayaannya, karena keturunan siapa, tidak, tapi dari keimanan dan juga ketakwaannya. Dan cerita ini tidak selesai ketika Bilal dibebaskan. Ada dialog yang sangat indah dalam Sahih Bukhari. Di situ Bilal mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Jika engkau membeliku untuk dirimu sendiri, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku karena Allah, maka biarkan aku dan amalanku untuk Allah." Masya Allah. Perhatikan kalimat itu guys. Bilal baru saja keluar dari perbudakan, tetapi dia tidak ingin kebebasan itu membuat hidupnya kembali untuk dirinya sendiri. Tidak, dia ingin hidupnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Bilal berkata, kalau tubuhku sudah merdeka, maka biarlah hidupku digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang membuat kisah Bilal bukan sekedar tentang kisah seorang sahabat yang disiksa, tapi tentang keteguhan hati. Ada pelajaran besar dari kisah Bilal untuk kita, teman-teman. Mungkin ujian kita bukan seperti Bilal. Tidak ada orang yang menyeret kita di jalan. Tidak ada orang yang mengancam kita untuk keluar dari Islam. Bukan berarti kita tanpa ujian. Kita diuji ketika sholat terasa berat. Kita diuji ketika rezeki sedang sempit. Kita diuji ketika maksiat lebih mudah dilakukan. Kita diuji ketika memilih antara mengikuti hawa nafsu atau menaati Allah. Dan mungkin itulah ahad kita, bukan dengan suara yang didengar oleh banyak orang, tapi dengan keputusan kecil yang hanya Allah yang tahu. Ketika kita punya kesempatan untuk berbuat dosa, kita meninggalkannya karena Allah. Ketika kita bisa mengambil sesuatu yang bukan hak kita, kita memilih jujur karena Allah. Ketika kita sedang kecewa, kita tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hidup sedang sempit, kita tetap tidak meninggalkan sholat. Itulah keteguhan, teman-teman. Jadi ketika saat ini kita sedang diuji, jangan merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kita. Ujian itu sedang mengajarkan kita bagaimana lebih dekat kepadanya. Waktu itu Bilal tidak memiliki banyak pilihan, tetapi dia memiliki satu pilihan, yaitu tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seorang budak yang disiksa di jalan-jalan Mekah, kemudian Allah mengangkat Bilal sebagai salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling dikenal dalam sejarah Islam. Karena ternyata manusia bisa merendahkan kita, keadaan bisa menjatuhkan kita, dunia bisa mengambil banyak hal dari kita. Tapi selama iman masih ada, kita belum kehilangan segalanya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai di sini dulu video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga ada hikmah yang bisa kita pelajari dari video ini. Mohon maaf kalau misal banyak salahnya. Akhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.